ومبين عيني في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت احل ارجاحي لا لا هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو سر روح القلب حل. Materi untuk kelas kecil. Anak-anak tidak terlalu banyak harus kita cekoki dengan ceramah kita. Tapi anak-anak kita coba cekoki dengan praktik secara langsung. 1, 2, 3. Laksanakan praktik sholat subuh. Ketika walasnya ada 2, makanya tadi saya panggil ke depan. Ketika satu walas membaca, walas berikutnya mengartikan. Coba translate. Mulai dari takbiratul ikram, takbir langsung dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Maha besar Allah dan segala puji hanya bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di pagi hari dan segala puji hanya bagi Allah. Maha suci Allah sepanjang pagi dan sore hari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam keadaan tegak lurus sebagai orang muslim, dan saya bukanlah golongan orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu baginya, dan begitulah aku diperintahkan, dan aku adalah golongan orang-orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta perlindungan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat baginya, dan jalan bagi orang-orang yang Kau ridhoi, Kau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah adalah Tuhan yang satu. Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan Ia tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Ia tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, Bagimulah segala pujian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bagimulah segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelahnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, dan segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, dan perbaikilah keadaanku.
Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rizki. Wahdini, dan berilah petunjuk padaku. Wa'afini, dan berilah aku kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan segala puji hanya baginya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala hormat, dan barokah, keberkahan, rahmat, keselamatan, dan kebaikan hanya bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya rahmat dan berkah dari Allah semoga tetap tercurah bagimu, wahai Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat tetap tercurah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bagi keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, seperti rahmat yang selalu tercurah kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, seperti engkau telah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia di seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah, keselamatan dan rahmat Allah bagimu.
walas kelas 1 hingga kelas 3. Bacaan sholat berserta maknanya tadi bisa minta pada Pak Syarif atau Pak Amilin. Salah satu walas yang mempraktikkan bacaan, salah satu walas yang mempraktikkan terjemahan, itu masing-masing harus betul-betul dihayati dan dikuasai. Yang perlu ketika ada bacaan iftitah tadi, ada salah satu, karena pada dasarnya itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Kita tegak lurus. Sesudah berulang kali kemukakan, ketika kita ini sholat harus tegak lurus. Mengapa kita harus tegak lurus? Yang tadi telah saya jabarkan. Ketika kita ingin membuat besi menjadi magnet, di setiap besi itu ada sifat kemagnetan, tapi posisinya centang perenang. Posisi sifat kemagnetan centang perenang itu sehingga besi itu tidak menjadi magnet. Agar bisa menjadi magnet, maka posisi magnet elementer itu harus kita seragamkan. Cara menyeragamkannya, ingat tadi, digosok searah. Ketika kita gerakkan maju, angkat, berbentuk lingkaran, gosok lagi maju, angkat, berbentuk lingkaran, gosok lagi maju. Kalau saya nggak suka maju Pak Hari, gosok mundur, angkat, putar, gosok lagi mundur, angkat, putar, gosok lagi mundur. Karena lingkaran itulah pada kesempatan KKG yang lalu bentuk dari perwujudan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah rangkuman ringkasan dari suratul Fatihah. Ringkasan dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf ba-nya. Huruf ba yang dimaksud itu adalah titik yang ada di bawahnya. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diawali dari satu titik. Ketika sesuatu itu diawali dari satu titik, maka titik itu akan bisa berkembang dan berdaya kalau kita wujudkan dalam bentuk lingkaran. Secara matematikanya sudah saya terangkan di minggu yang lalu. Bagaimana caranya agar kita terlindung dari Allah oleh godaan setan yang terkutuk, yang kerap kali kita baca, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi bagaimana cara berlindung? Bagaimana cara memproteksi diri kita dari gangguan dan godaan iblis dan setan itu? Maka di dalam diri kita harus kita maintenance. Zikir kita harus kita maintenance. Ketika zikir kita itu sudah kita maintenance, maka secara otomatis wujud tegak lurus. Coba kalau kita perhatikan, di magnet itu pasti memiliki dua kutub, utara dan selatan. Kutub utara magnet itu berada di kutub selatan bumi. Kutub selatan magnet akan berada di kutub utara bumi. Kalau magnet itu bisa berdiri tegak, maka kembali ke konteks. Di dalam tubuh kita ini harus kita maintenance agar kita betul-betul bisa tegak lurus. Kita sholat berdiri, itu adalah posisi harusnya tegak lurus. Kita membaca bacaan-bacaan sholat, itu harusnya sampai keluar di dalam perwujudan diri kita.
2 hari yang lalu kebetulan ada cerita terbaik melalui TikTok. Di cerita itu sampai sekarang orang itu punya pesantren tahfidz. Asalnya dia dalam posisi hidup yang serba nggak terkontrol dan nggak karuan. Ketika orang itu dalam posisi hidupnya tidak terkontrol, tiba-tiba malaikat maut mendatanginya. Dan dia mengilustrasikan bagaimana arwahnya, ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Itu diibaratkan sakitnya nggak keturunan. Yang jelas dia tidak dapat syafaat Rasulullah, proteksi Rasulullah, yang memohon kepada Allah bagi umatnya yang betul-betul bisa menjalankan ajaran Rasulullah. Itu nanti perjalanan hidupnya, ruh dicabut dari badannya, tidak terasa. Tapi orang itu dia mengibaratkan kayak kambing hidup, kulitnya ditarik secara utuh sehingga terpisah antara kulit dengan dagingnya. Betapa ngeri dan sakitnya. Orang itu mati. Ketika orang itu mati, diperlihatkan seluruh konsekuensi hidup yang telah dia lakukan. Jadi diputarkan kayak videotron. Seluruh amal ibadahnya selama dia hidup di dunia. Ditunjukkan orang-orang yang mendapatkan siksa di luar dirinya. Ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah pada saat itu. Ceritanya cuma satu, ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk memperbaiki segala macam perbuatan yang sudah saya lakukan. Yang kapan hari saya ilustrasikan di kitab Ihya itu. Golongan orang yang pertama ketika diangkat dari neraka, dari dalam kerangkeng. Ketika Allah memerintahkan mereka, tidak perlu diperintahkan, dia akan langsung berlari kembali masuk pada kerangkeng itu. Ketika ditanya Allah, mengapa kamu begitu cepat masuk ke dalam kerangkeng? Sementara 2 teman hanya santai-santai saja, tidak menyambut perintah saya masuk ke dalam kerangkeng itu. Apa jawabannya? Saya merasa kapok, ya Allah. Saya tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Saya lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk kembali, saya ingin cepat-cepat kembali masuk lagi ke neraka. Dengan proses penyesalan saya yang amat sangat dalam. Dari situ kami memohon dan meminta kepadamu, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk kembali lagi hidup di dunia, untuk memperbaiki segala kesalahan. Faktanya ketika orang itu punya ghirah dan niat yang bagus, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, dipanggil lagi oleh Allah, masuklah ke dalam surgaku. Ini menunjukkan itikat baik seorang hamba. Ketika kita punya ghirah, ketika kita punya semangat untuk selalu tegak lurus setegak-tegaknya. Begitu setan mencoba untuk menganulir, ketika sholat kita itu minimal lidzikri, zikir akan Allah, ingat akan Allah, itu sesegera mungkin kembalikan ke posisi semula. Secara ilmu pengetahuan sudah saya jelaskan tadi.
Ingat, magnet itu posisinya selalu tegak lurus. Ada di titik kulminasi, titik paling atas. Ada di titik zenit, ada di titik paling bawah. Titik paling bawah itu adalah kaki kita. Di titik kulminasi itu adalah otak kita. Yang kata Buya Arazi itu, yang paling parah, yang paling susah dikendalikan itu adalah setan yang ada di otak. Di minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa setan yang ada di kolbu, gempuran-gempuran setan yang ada di kolbu, isinya di kulit K itu hanya ada 2 elektron. Artinya apa? Setannya cuma sedikit. Tapi kalau sudah berada di kulit terakhir, itu akumulasi jumlah muatan negatif itu banyak. Makanya susah sekali setan yang ada di otak ini untuk dikendalikan. Makanya sholat yang kita lakukan seringkali kita melayang-layang. Nah, bagaimana agar otak kita ini tidak melayang-layang kemana-mana? Konsekuensi logisnya adalah gempur itu yang ada di otak dengan zikir. Karena isi gelas itu hanya ada 2 macam. Kalau gelas itu diisi dengan air, maka udara yang ada di dalamnya hilang. Tapi kalau gelas itu dibiarkan kosong, maka udara yang ada dan menempati itu. Kalau di dalam gelas itu separuh diisi air, separuh masih dalam posisi ruang terbuka, maka dia harus berjibaku dan harus melawan. Apa yang harus dilawan itu? Setan kembali lagi. Jadi manusia, hati manusia, otak manusia, itu jangan sampai kosong. Bila hati manusia itu kosong, bila otak manusia itu kosong, yang dipikir adalah halusinasi, keinginan dan kepinginan dunia. Ayo sama-sama kita punya kecerdasan spiritual. Wujudkan kecerdasan spiritual itu. Dengan tidak henti-hentinya kita upgrade kolbu kita. Kita upgrade otak kita untuk selalu ingat Allah. Agar ketika kita berdiri menghadap Allah, ini wajah itu. Ini wajah saya. Ketika ini wajah saya berarti kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, berarti secara otomatis kita ini pahir, kita ini pandai menghafalkan definisi ihsan itu apa. Tapi tidak pandai mencermati bahwa ihsan itu pada dasarnya kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita merasa diawasi oleh Allah. Ada pertanyaan dari orang ghairul Islam. Kalau Allah itu ada, mengapa Allah itu tidak memperlihatkan wujudnya? Saya lanjut. Kalau di awal tadi sudah saya paparkan. Coba Fatihah itu. Ketika dibacakan Fatihah, maka yang perlu kita ingat, separuh bacaan itu untuk Allah. Ketika separuh bacaan untuk Allah, bisakah kita, berdayakah kita, bagaimanakah usaha kita, agar betul-betul yang kita baca itu tersampaikan dan terkirim, terkoneksi pada Allah. Coba lagi. Ketika kita membaca suratul Fatihah, ada bacaan-bacaan yang sengaja dikhususkan untuk manusia yang isinya doa-doa. Yang pada minggu lalu saya katakan bahwa kalau kita butuh kepada Allah dengan hati yang tersayat-sayat dan yang ingin diraih itu, dia harap untuk berdoa itu agar doanya diijabah. Amat sangat diijabah.
pada lupa ketika Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa kabeh iku. Nek salat koyo salate manyang wong ilang, mana mungkin berimpact dan bermakna bagi kehidupan kita. Kita saja maknanya nggak tahu, apalagi berimbas. Jangankan berimbas, sholatnya kok diuber maling. Tahiyat itu perlu diresapi. Ketika perlu diresapi itu berarti secara otomatis di situ ada kenikmatan. Jadi kenikmatan yang ada di dunia itu akan kita temukan ketika kita sholat. Bukan makan McD, bukan makan es campur, bukan beli bebek packing. Kenikmatan itu, Masya Allah, akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita mampu merasa bahwa apa yang kita baca itu betul-betul terarah kepada Allah. Yang kerap kali saya katakan, munculkan rasa ketika kita ini sholat. Libatkan rasa ketika kita ini sholat. Karena Allah itu maha. Ketika kita bermunajat kepada Allah, sholat, maka secara otomatis sampean ketika betul-betul Rabbi firli warhamni wajibur dan seterusnya itu saya mencoba hayati dan rasakan, maka seluruh urusan hidup dan kehidupan di dunia itu beres. Saya lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan, ayolah jadi orang itu jangan jadi orang yang epeh. Sampan epeh itu loh pada sesama manusia. Iku wong menungso dhewe gak keduga. Omongane Allah. Tahu epeh? Ya, kembali ke konteks. Epeh karo epeh. Wong epeh iku sesuatu perbuatan, sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu hanya pengen dihelep, pengen mendapatkan pujian. Iku epeh. Kira-kira nek sampean duwe anak sing situk iku yo kepengin dilem tok. Diseneni begok. Kira-kira wong tua iku kradu apa gak? Orang tua aja gak kradu. Yang terjadi dalam proses hidup dan kehidupan kita ini selalu epeh. Kepengin donga iku diterima karo Allah, didengar oleh Allah. Ketika perintah Allah nggak pernah didengarkan. Loh, kok donga sing macam-macam? Cukup yuk. Sholat kita itu isinya donga. Dek kono wis difasilitasi Allah rezeki, memohon rezeki. Saya betul-betul yang saya implementasikan adalah dzikir sirri, dzikir qalbu. Urip itu kan urusan rezeki. Itu sudah kita minta di dalam sholat. Mengapa kita harus minta lagi di luar sholat? Berarti sampean nggak yakin ketika sampean sholat itu. Doa sampean ketika sholat itu nggak yakin akan dijabah oleh Allah. Karena sampean tidak muncul keyakinan itu, dongo tangan sama sempal gak katini dituruti. Wong sampean gak yakin karo Allah. Fatihah wis diajari. Dongo kon nuntu orang-orang yang telah diberikan nikmat. Ketika kita baca doa di antara dua sujud, di situ ada bermohon dan bermunajat kepada Allah. Kita minta rezeki dari Allah.
Mengapa di dalam sholat itu kok tidak sampai di dalam kolbu sampai tersentuh menitikan air mata? Gak nek diuber-uber pinjol, kok diuber-uber angsuran bagi teman-teman sebagai pembimbing P5 urusan pemilu. Sekian tahun yang lalu sampai dengan kemarin dan 2 hari yang lalu, Profesor Yusril Iza Mahendra nanti bisa dibuat tambahan saran. Apa yang dikemukakan oleh Yusril hampir sama dengan saya. Yang dikatakan oleh Yusril, saya tidak rela sebetulnya. Pemilu gaya sekarang itu, one man one vote, 1 orang 1 suara, 1 orang 1 suara. Kembali lagi ke konteks. Ketika Yusril bilang, dan saya juga bilang, rata-rata penduduk Indonesia itu lulusan SD dan belum tamat SD itu 55%. Dan pendapatan income per kapita untuk mencukupi kebutuhan hidup orang Indonesia yang rata-rata pay letter, yang rata-rata hidupnya itu mengandalkan kartu kredit, rata-rata hidupnya itu mengandalkan top up, yang hidupnya serba kekurangan. Demokrasi contoh ala Amerika. Tunggu saatnya. Kesimpulan itu, terutama tadi pendapat dari Profesor Yusril. Orang yang pertama kali amat sangat tidak setuju dan menentang itu Pak Tri Sutrisno, Wakil Presiden dulu, mengumpulkan beberapa tokoh untuk melakukan amandemen kembali. Karena apa? Pada dasarnya demokrasi parlementer akhirnya muncul UUDS. UUDS diperlakukan, negara masih kocar-kacir. Akhirnya muncul dekret kembali ke Undang Dasar 1945. Iku piye lu para tokoh. Ijtihad. Bukan lagi memikir, tapi bermunajat kepada Allah. Jadi saya cukupkan sampai di sini pemaparan materi ketika pada Ramadan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk materi kelas kecil, fokuskan pada praktik. Konstruk, gerakan, mulai dari wudhu sampai sholat. Sampai selesai pelaksanaan pondok Ramadan, anak-anak kecil itu sudah hafal semua tentang doa kunut. Hafal semua doa sesudah wudhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad